Pemirsa dimanapun Anda berada, salam jumpa dalam Enlightenment Forum with Richard Klaproth. Tema yang dipilih pada saat ini adalah Universal Mind, sesuatu konsep yang sangat penting dan sangat besar, yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan kehidupan kita, baik dalam konteks kehidupan material ataupun yang bukan material. Dan untuk itu saya akan langsung saja ke Pak Richard Klaproth. Pak Richard, bisa Anda jelaskan Universal Mind itu apa sih, Pak? Topiknya berat nih ya. Jadi kalau gitu kita bahas dulu universal apa, mind itu apa, kemudian universal mind itu apa. Universal adalah segala sesuatu atau apa saja yang berhubungan dengan universe, dengan alam semesta. Apa saja. Pertanyaannya, apakah alam semesta ini punya realitas? Punya, tapi realitasnya juga ada berbagai macam realitas. Ya. Nah, ada yang namanya physical reality, ada yang namanya non-physical reality. Ya. Yang physical reality kita sebut dengan reality matter. Yang non-physical reality yang kita sebut dengan spirit dan energi. Itu adalah ya, universal. Apa itu mind? Posisi mind di mana? Karena jembatan antara kutub spirit dan kutub matter atau kutub energi dan kutub matter jauh karena dibedakan oleh frekuensinya. Kalau matter itu frekuensinya rendah, Pak. Oh, iya. Ya, kalau spirit atau energi frekuensinya lebih tinggi. Maka ada di tengah-tengah adalah jembatan yang namanya mind. Jadi mind adalah pemersatu antara matter dengan spirit, dengan energi. Ya, mind. Dan mind itu sering kita terjemahkan apa? Mind itu pikiran ya. Sebenarnya kurang tepat. Yang mind di sini adalah tempat dari mana pikiran itu berasal sebenarnya. Dan itu tergantung dari mental kita. Kalau mental kita lagi memikirkan sesuatu A, maka kita akan punya pikiran A. Pada waktu mental kita berubah, kita akan punya pikiran B. Oleh karena itu sering kalau anak dimarahin, kamu ada apa sih di benak kamu? Iya, sering begitu ya. Mind itu sebenarnya benak. Iya, sebenarnya benak. Jadi tempat dari mana pikiran itu berasal. Dan dengan mind tersebut, ya, manusia bisa menciptakan ilmu dan teknologi untuk merekayasa dan untuk mengendalikan matter. Tapi dengan mind juga manusia bisa memahami pengalaman spiritual yang agung. Nah, itu mengenai mind. Jadi universal mind itu apa? Universal mind adalah totalitas dari semua pikiran dan yang ada dan yang belum ada di situ. Itu adalah totalitas dari semua kehidupan. Itu adalah fakta dari keberadaan atom. Itu ada di situ. Ya, universal mind. Dia ada di mana? Dia ada di mana-mana. Termasuk di diri kita, di mineral, ada di mana-mana. Is universal mind. Oh ya, menarik sekali Pak Richard. Jadi di sini juga termasuk bagaimana atom itu berproses, bergerak dan lain sebagainya, sehingga banyak kemudian ini berpengaruh kepada keyakinan diri seseorang, pemikiran, dan kemudian juga termasuk kemampuan dia dalam melihat masa depan atau ya masa depan, sehingga kita bisa ketahui banyak orang-orang yang bisa meramalkan jauh ke depan, atau karena dia tidak hanya itu saja gitu, maka dia bisa mempunyai pemikiran yang orang lain tidak pada saat itu belum terpikirkan oleh orang lain, karena dia betul-betul memahami apa itu universal mind. Itu mungkin nggak, Pak? Iya, kita melihat banyak tokoh-tokoh saintis seperti Einstein, Archimedes itu dia bisa mendapatkan informasi itu dari universal mind. Ya, dan atom-atom itu kalau kita lihat yang berada di universal mind itu membentuk matrix, ya. Jadi semua kejadian, semua event yang ada itu merupakan kombinasi dari berbagai pikiran sehingga melahirkan sesuatu. Nah, dengan demikian manusia terjadi itu merupakan kombinasi dari berbagai pikiran yang kita sebut intelligent. Dari intelligent being yang melahirkan apa saja termasuk manusia. Nah, demikian juga dengan penemuan-penemuan saintifik.
Ya, seperti Einstein, dia menemukan EMC kuadrat itu bukan dengan terlalu banyak eksperimen, tapi hanya dengan pikirannya dia masuk dalam zona tertentu, dia bisa berhubungan dengan universal mind. Setelah dia berhubungan dengan universal mind, dia bisa menemukan E sama dengan MC kuadrat. Archimedes juga demikian. Orang seperti Nostradamus demikian. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana caranya sebagai seorang individu kita berhubungan dengan universal mind? Memakai apa? Memakai pikiran. Pertanyaannya, pikiran yang seperti bagaimana? Nah, kalau kita ingin berhubungan dengan universal mind, pikiran yang harus kita pakai adalah pikiran bawah sadar. Nah, dan mungkin kalau dalam konsepnya psikoanalis Sigmund Freud, mungkin ini terkait dengan apa, level-level id, ego, dan superego. Yes. Ya, terkait. Tapi itu di elaborate lebih dalam lagi oleh Carl Jung sebenarnya. Betul. Jadi Carl Jung adalah seorang psikologis yang mempunyai kemampuan luar biasa. Dengan teknik tertentu dia bisa berhubungan dengan universal mind melalui pikiran bawah sadar. Ya. Nah, organ yang dipakai untuk berhubungan dengan universal mind, seorang manusia ingin berhubungan dengan universal mind, organ yang dipakai apa, Pak? Ada organnya di tubuh kita, yaitu di solar plexus kita. Dan itu melalui nafas. Karena nafas akan mempengaruhi brainwave kita. Nah, kita berhubungan dengan dunia fisikal, seperti tadi saya sampaikan bahwa universe itu mempunyai dua realitas, realitas yang non-fisikal dan realitas yang fisikal. Realitas fisikal yang kita rasakan oleh indera kita, panca indera kita. Realitas non fisikal kita tidak rasakan dengan non fisikal kita. Secara fisik kita tidak rasakan, tapi bukan berarti tidak ada kan. Nah, oleh karena itu yang realitas fisikal disebut adalah physical domain, yang non fisikal disebut non physical domain atau non local domain yang ada di tempat lain. Nah, kembali ke Carl Jung, dia menemukan teknik bahwa ternyata untuk berhubungan dengan universal mind memakai solar plexus organnya. Tetapi kalau berhubungan dengan dunia fisikal, dengan dunia materi, yang dipakai organnya adalah otak. Jadi ada dua perbedaan. Sebenarnya kita mempunyai dua otak gitu. Jadi kalau kita ingin berhubungan dengan yang fisikal, kita memakai otak kita. Tetapi begitu kita ingin berhubungan dengan yang non-physical domain, yang bagian dari universal mind semuanya, yang dipakai adalah solar plexus kita melalui pernafasan. Lalu dalam konteks ini di mana letak pemahaman mengenai sesuatu yang transcendental dan sesuatu yang descendental? Semuanya tergantung dari level of consciousness. Dan manusia ada di bumi ini, dia untuk mengekspresikan, untuk belajar, mengekspresikan eksistensi dia. Karena hukum dari universal mind ini adalah bagaimana kita mengekspresikan diri kita seutuhnya. Kenapa ekspresi ini menjadi penting? Karena ketika kita mengekspresikan sesuatu, akan terjadi satu kondisi. Jadi dari satu sebab terjadi akibat. Kalau kita berpikir tentang sesuatu, akan terjadi sesuatu, akan ada akibat. Ketika kita memukul seseorang, akan terjadi akibat. Ya. Nah, dari sini yang akan timbul apa? Yang timbul adalah experience. Dan experience ini sangat diperlukan bagi manusia untuk belajar mengenai kehidupan itu. Nah, semakin banyak experience-nya dan semakin banyak kita berkontemplasi diri, level of consciousness seseorang itu akan meningkat. Disitulah konsep transcendental yang dimaksud. Jadi itu bisa terjadi transcendent bisa terjadi dengan kita selalu mengelaborate, mengekspresikan seutuhnya tanpa judging, tanpa penghakiman. Jadi kalau ada musibah kan kita sering mengatakan, aduh Tuhan lagi tidak sayang dengan saya, atau padahal sebenarnya kalau kita bisa mengambil maknanya, sebenarnya itu adalah proses pembelajaran buat kita. Ya, dalam konteks ini bagaimana nih posisi seorang ulama zaman dulu yang namanya Syekh Siti Jenar, ketika ada orang datang ke dia menanyakan, di mana Tuhan? Nah, Tuhan ada di sini. Di mana? Ya di depan kamu itu ya Tuhan, gitu. Jadi, tapi dia sama sekali tidak, ada yang mengatakan dia tidak sama sekali mengatakan bahwa dirinya itu identik dengan Tuhan, tapi dia hanya bagian aja gitu. Jadi ini satu pemikiran yang pada saat itu dianggap suatu pemikiran yang sangat bejat sehingga akhirnya dia dihukum mati. Tapi dalam konteks
universal mind ini kayaknya ada satu hal yang bisa diterima secara rasio ya. Ya, tadi kembali lagi bahwa universe itu mempunyai berbagai reality dan realitasnya itu ada yang physical, ada yang non physical. Ya, yang non physical kita sebut tadi spirit, energi, yang physical kita sebut matter. Nah, sekarang pertanyaannya, universal mind ini keberadaannya di mana? Keberadaannya ada di mana-mana. Berarti dia juga ada di dalam diri kita. Ada di dalam diri you, ada di apa saja. Karena dia merupakan gabungan, totalitas dari semua level of kesadaran. Jadi kalau level kesadaran saya segini, level kesadarannya segini, berarti dia merupakan satu gabungan. Jadi kita ini, jadi saya bisa gambarkan ya universal mind seperti durian, ya ada durinya. Individu-individu ini adalah duri dari durian yang seutuhnya, right? Jadi kalau dia mengatakan Tuhan itu di mana? Ya di situ, ya itu durinya, itu bagian dari buah durian tersebut. Jadi buah duriannya itu adalah, dan durinya itu is all universal mind. Ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana manusia itu bisa berevolusi? Ya tadi saya sampaikan kita harus mengekspresikan seutuhnya. Tapi contoh yang paling gampang kalau kita ambil seperti baterai. Bung Gigin, ada positif, ada negatif. Ya. Tanpa ada kutub ini, tidak akan terjadi sirkuit, tidak akan terjadi kehidupan. Kalau dia positifnya sendiri, dia menyendiri jadinya. Kalau dia juga negatif menyendiri, tidak jadi apa, nothingness, menjadi nothingness. Nah, tapi ketika keduanya disatukan, maka dia akan terjadi sirkuit. Ya. Nah, kita bisa bayangkan bahwa yang kutub positif ini adalah the universe. Lalu kita bisa membayangkan yang di sini yang negatif adalah individu. Jika ada ekspresi dari individu terhadap universe ini, maka akan terjadi sirkuit. Ya, akan terjadi sirkuit sehingga universal mind itu bisa mengekspresikan, ya, bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam mind tersebut. Jadi kehidupan manusia ini pun adalah ekspresi dari universal mind. Kehidupan binatang adalah ekspresi dari universal mind, tumbuh-tumbuhan, batu. Oleh karena itu, kalau dikatakan bahwa di dalam batu itu ada elemen dari universal mind, tidak keliru. Yang dikatakan oleh Siti Jenar, di manakah Tuhan? Dia menganggap Tuhan itu adalah universal mind. Ada di depan saya. Karena kita semua, atom-atom ini berasal dari universal mind. Karena di mind itu semua kesadaran yang ada, yang sudah ditemukan dan belum ditemukan berasal dari universal mind. Jadi kalau gitu tidak salah apa yang dikatakan oleh Siti Jenar. Dia sudah melihat, bisa melihat berapa ratus tahun ke depan ya. Iya, dulu waktu Gus Dur masih sehat ya, Gus Dur almarhum masih sehat, itu juga banyak cerita. Saya dengar berulang kali dengar cerita seperti ini. Suatu saat Gus Dur misalnya di sini, tapi dia bilangnya di sana gitu. Terus kan kalau ditanya orang, loh katanya di sana, kok ada di sini? Loh, saya kan di sini tapi juga di sana. Buktinya saya tahu apa yang orang lakukan di sana, dia bilang gitu. Tapi dia bilang ini bukan sesuatu yang magic gitu. Ya ini bagaimana ini konsep universal mind ini menjelaskan hal-hal seperti ini? Apakah ini hanya sekedar bualan atau memang sesuatu yang mungkin terjadi ya seperti itu? Ya, kalau di universal mind konsepnya semuanya berhubungan. Semuanya adalah satu, seperti tadi buah durian tadi, semuanya adalah satu kesatuan. Tetapi kalau kesadaran, katakan tadi buah durian ada duri-durinya. Katakanlah kalau duri-durinya ini mempunyai kesadaran yang rendah, dia menganggap saya duri sendiri, ini duri sendiri dan saya berbeda dengan kamu. Yang itu kita sebut ego, yang timbul ego. Nah, tetapi kalau kita sadar bahwa dia juga bagian dari saya dan kita menjadi satu, ya, maka tidak ada perbedaan antara dia dengan saya. Einstein dan Podolsky membuat percobaan, dia mengambil elektron. Ya, satu elektron dibelah jadi dua, satu dikirim ke kanan, satu dikirim ke kiri. Lucunya apa? Kalau lokasi elektron yang satu diketahui, maka elektron yang lain juga pasti diketahui. Ya. Nah, kemudian elektron ini ternyata setelah dia studi, elektron dan gelombang itu ternyata menjadi satu paket yang disebut wave packet. Ya. Nah, dia mengatakan secara hipotetis, ya, yang menentukan gelombang ini atau wave ini menjadi sesuatu itu tergantung dari kesadaran kita. Nah, dia ambil misalnya kalau dia membelah
wave packet itu menjadi 2 dan dibungkus dalam kertas kado, satu dikirim ke Pak Gigin dan satu dikirim misalnya ke istrinya Pak Gigin. Pak Gigin kan nggak tahu isinya apa, tapi dia merupakan wave packet yang berasal dari satu wave packet yang dibagi 2, identik. Nah, ketika Pak Gigin menerima kado tersebut, Pak Gigin berpikir, apa ya ini? Barangkali jam tangan. Ketika Pak Gigin membuka kado tersebut, wave packet itu akan kolaps menjadi jam tangan. Akan menjadi reality. Jadi dari reality yang tidak terlihat, ya, yang non physical, dia menjadi physical. Jadi kesadaran sangat menentukan apa yang akan kita inginkan, apa yang akan terjadi. Kita bisa menarik itu, yang namanya law of attraction. Tapi itu baru setengah dari miracle. Istrinya Pak Gigin ketika dia menerima paket tersebut, ketika dia buka, apa yang akan dilihat? Dia akan menemukan jam tangan juga. Jadi apa yang dipikirkan oleh Pak Gigin juga akan terjadi di sini. Nah, demikian dengan penjelasannya Gus Dur. Apa yang dipikirkan oleh Gus Dur bahwa dia pergi ke sana, ya, wave package dia yang berubah juga bisa melihat apa yang ada di sana. Nah, tentunya ini hanya bisa dilakukan kalau kita sudah punya kesadaran yang tinggi dan menguasai tekniknya bagaimana melakukan itu. Sama dengan travel through time, di Amerika ada namanya Pegasus Project. Pegasus Project itu dia travel through time dengan memakai equipment. Tetapi ada orang yang namanya Ingo Swann, dia dengan remote viewing, dia travel through time tidak memakai equipment. Dia hanya memakai consciousness-nya, kesadarannya. Iya, oke. Jadi yang dimaksud oleh Gus Dur kali ini adalah kesadaran yang pergi ke sana, bukan dengan pesawat dia ke sana. Iya, dan mungkin tidak secara fisik juga, tidak ya. Secara fisik. Ya, oke, menarik sekali Pak Richard. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kita kembali ke dalam Enlightenment Forum with Richard Klaproth. Saya mau langsung tanya aja ke Pak Richard. Pak Richard, apakah ada rumusan atau metode tertentu yang harus dipelajari atau dipraktekkan oleh seseorang untuk meningkatkan tingkat kesadaran itu tadi, sehingga bisa mencapai seperti apa yang pernah dilakukan misalnya oleh Syekh Siti Jenar ataupun Gus Dur? Ya, itu ada beberapa level, saya mulai dari berurutan ya. Iya. Tadi saya sampaikan bahwa universal mind adalah tempat yang berasal dari totalitas semua pikiran. Ketika kita berpikir sesuatu, maka akan terjadi reaksi. Oleh karena itu kita harus hati-hati dengan pikiran kita. Jadi kalau kita tidak mau attract pikiran yang kita inginkan, maka jangan berpikir soal itu. Ya, coba kita lihat di bumi ini sekarang yang banyak apa? Yang banyak adalah kemiskinan, yang ada adalah global warming, yang ada adalah perang. Tapi diskusi kenapa terjadi? Kita lihat ada seminar mengenai kemiskinan. Apa yang terjadi? Kalau you berpikir mengenai kemiskinan, apa yang akan terjadi? You akan men-track apa? You akan men-track kemiskinan. Sekarang misalnya saya ambil contoh ya. Coba Pak Gigin ingat satu event dalam kehidupan Pak Gigin yang gembira. Coba ingat. Ada? Iya. Apa yang you rasakan? Gembira. Iya. Ya, dan intensitasnya bisa dinaikkan kan? Intensitasnya kalau saya bilang level kegembiraannya berapa? Katakan dari skala 1 sampai 10, 5. Bisa nggak dinaikin ke 6? Bisa nggak dinaikin 7? Akhirnya Pak Gigin akan mengundang kegembiraan. Atau sebaliknya, saya mengatakan coba pikirkan sesuatu yang sedih. Bisa nggak Pak Gigin memikirkan sesuatu yang sedih? Ya, coba naikkan. Yang akan Pak Gigin terima apa? Kesedihan. Jadi kalau kita sekarang mendiskusikan mengenai kemiskinan, mengenai peperangan, mengenai global warming, yang akan terjadi apa yang akan kita tarik? Hal-hal itu, kemiskinan yang akan kita tarik. Ya, global warming yang akan kita tarik. Nah, jadi kalau seseorang mempunyai problem, dan dia selalu mendiskusikan problemnya dengan berkeluh kesah, dan dia memvisualisasikan bahwa ini akan terjadi, fear ini akan terjadi, maka itu akan datang dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari hal itu, kita harus mendiskusikan dan berpikir hal-hal yang kita inginkan, bukan yang tidak kita inginkan. Ya, betul. Jadi ada teknik yang namanya teknik visualisasi. Ya, teknik visualisasi itu sangat penting. Kita pernah diskusi mengenai law of attraction bahwa visualisasi itu sangat penting. Ya, karena visualisasi itu adalah pikiran, ya, suatu imajinasi yang ada di universal mind. Dan kalau kita memikirkan dengan level kesadaran tertentu, maka apa yang akan kita inginkan akan collapse, akan terjadi. Jadi kalau seseorang ingin merubah nasibnya,
dia bukan hanya saja mendiskusikan apa yang dia inginkan, tetapi juga memvisualisasikan apa yang dia inginkan. Itu latihan yang paling rendah, ya. Latihan yang lebih tinggi lagi dari situ mengkombinasikan visualisasinya dengan pernafasannya. Ada namanya pernapasan fraktal. Kita kan sering diajar pernafas harus dalam-dalam. Iya. Ya. Iya. Kalau pernapasan fraktal itu berbeda. Itu ada namanya deret Fibonacci. Kita justru bernafasnya sangat pendek. Mulai dari 13 tarik nafas, lalu 13 lepas nafas. Sudah itu 8 kali tarik nafas, 8 kali lepas nafas. Deret Fibonacci demikian, 5 kali tarik nafas, 5 kali lepas nafas, 3 kali tarik nafas, 3 kali lepas nafas, kemudian 1 kali, sudah itu makin lama makin kecil. Jadi nafas, kalau you lihat yogi-yogi itu, nafasnya pendek-pendek, hampir nggak bernafas dia. Iya, ya. Makin lama makin tinggi makin nggak bernapas lihat ya, seperti orang mati. Jadi itu fraktal, berarti vibrationnya itu dikompres dari 13 ke 8 ke 5 ke 3 ke 2 ke 1 dikompres, sehingga apa, dia akan bervibration dengan lebih tinggi. Jadi kita visualisasikan apa yang kita inginkan, kita bernafas sehingga vibration kita lebih tinggi. Kemudian yang ketiga apa? Kita punya gelombang otak kita turunkan sampai kira-kira 7,8 cycle per second. Bagaimana kita bisa mencapai 7,8 cycle per second? Singkatnya, kalau you tidur, berarti you gelombang otak itu di bawah 4 cycle per second. Kalau you marah, you di atas 30 cycle per second. Kita lagi diskusi, Pak, ini kira-kira kita antara kira-kira 14 sampai 20 cycle per second. Ya. Nah, setiap hari semua orang melewati 7,8 cycle per second 2 kali minimum. Kenapa? Karena pada waktu kita mau tidur, kita turun dari 14 ke 13, 12, 10, 9. Jadi waktu kita ngantuk-ngantuk ayam, itu kira-kira 7 sampai 8 itu yang paling baik. Untuk memperoleh apa yang kita ingin, yang kita visualisasikan dengan nafas, dengan gelombang theta namanya, di 7,8 cycle. Pada waktu kita bangun tidur, dari 4 naik ke 5, ke 6, ke 7. Nah, 7 itu paling bagus, 7,8 paling bagus. Oleh karena itu, kalau di saudara-saudara muslim, mereka biasanya bangun pagi, itu kalau bangun pagi berarti berapa? Dia keluar dari 4 cycle per second, berarti dia 5 cycle per second. Dia wudhu 6 cycle, makanya sembahyang tahajud itu biasanya berhasil. Kenapa? Karena gelombang otaknya berada pada 7,8 cycle per second. Sama juga dalam konteks ini juga saya tiba-tiba teringat mengenai seorang pastor Katolik di Afrika yang dengan hanya menggunakan kayu diapain gitu, dia bisa menemukan sumber air di padang yang selama ini di padang-padang yang dianggap sangat gersang. Ini ada dalam konteks universal mind ini bagaimana? Karena di Afrika sendiri banyak orang menganggap itu magic. Ya, tapi kalau dari apa yang Anda ungkapkan tadi, ini kan bukan magic, itu kan jadi sangat logik. Itu bagaimana? Itu namanya dosier, melakukan namanya dosier ya, untuk mencari air. Seperti kita ketahui, bumi kita ini ada penuh dengan geomagnet. Setiap titik penuh dengan geomagnet. Dan setiap geomagnet itu memberikan kontur-kontur. Nah, dan memberikan ada namanya grid lines ya. Ada grid lines yang positif, ada grid lines yang negatif. Di kota demikian juga seperti Jakarta, ada grid line yang positif, ada grid line yang negatif. Kadang-kadang jaraknya jauh, kadang-kadang jaraknya dekat. Kalau dia grid line-nya positif, biasanya toko-tokonya laku. Sering nggak kita lihat ada toko dan di sini toko di sebelahnya nggak laku, kan itu grid line-nya negatif. Ya, sama juga rumah yang tusuk sate, Pak. Ya, ini ada rumah, deretan rumah, dia biasanya positif. Begitu dia ada tusuk sate, maka energinya akan berpindah positif negatif. Rumah yang sebelah sini biasanya untung, rumah yang sebelah sini biasanya sial, banyak penyakit dan sebagainya. Air umumnya dia negatif, Pak. Ya, jadi kalau kita mencari air dan ini elektromagnetik, kalau dia arahnya demikian, dia akan mengarahkan demikian, maka dia adalah negatif. Kalau dia mengarahkan demikian, dia akan kalau demikian adalah positif, kalau demikian adalah negatif. Jadi kalau kita mau mencari air, kita tinggal ikutin saja. Ya, akan kemana? Karena tubuh kita juga elektromagnetik. Ya, jadi ketika kita pakai kesadaran kita dan kita kontak dengan alat tersebut dan kita lihat dengan kayu juga bisa, ya, dia akan berputar, ya. Karena ada namanya micro movement, berputar kita bisa mengetahui air itu ada di mana. Jadi bukan sesuatu yang mistis. Tapi kan kenyataannya nggak semua orang bisa begitu, karena nggak belajar.
Oh gitu, itu sebenarnya bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Saya pernah mengikuti workshop di Jakarta, dilakukan oleh seorang dari Belanda, dan kita ada 40 orang, dan diajar bagaimana menggunakan itu, dan semuanya bisa tuh. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang mistis. Yang berbahaya, kalau ada orang menguasai hal-hal yang seperti itu, lalu dia menunjukkan seolah-olah dia mempunyai power magic, sehingga dikultuskan. Nah itu berbahaya. Dia punya hubungan khusus dengan Tuhan, misalnya. Ya. Oleh karena itu banyak di zaman dulu, pendeta-pendeta yang zaman dulu melarang rakyatnya, misalnya untuk menghisap daun-daun tertentu. Karena kalau dia menghisap daun-daun tertentu, gelombang otaknya akan vibrasi dengan namanya Schumann resonance, sehingga dia bisa mendownload universal mind. Dia nggak mau rakyatnya punya power itu. Harus dia sendiri. Harus dia sendiri, sehingga dia dikultuskan. Dan raja pun tidak bisa jadi raja kalau tidak ada bless dari dia. Ya, daun itu daun koka ya. Natura. Iya, dan ini kan sampai sekarang masih banyak dipraktekkan di wilayah-wilayah miskin umumnya, ya, di mana masyarakatnya masih percaya pada hal-hal yang bersifat magic. Padahal sebenarnya itu kan tidak magic juga ya. Perbedaannya katanya kan kata-katanya cuma jig saja, Kalau nggak bisa dijelaskan disebut magic. Kalau bisa dijelaskan disebut logic. Tapi kalau di dalam studi antropologis ya, di banyak masyarakat tradisional, dimanapun saja, Afrika, Australia, Amerika, ataupun di mana aja itu mereka mengenal apa yang namanya intoksikasi dalam upacara-upacara yang sifatnya sangat religius. Ini intoksikasi ini sangat penting bagi para pelakunya atau masyarakat setempat untuk mencapai atau membina hubungan secara langsung dengan alam gaib atau yang maha kuasa itu. Yang kalau menurut Anda tadi sebenarnya tidak gaib, ini satu yang biasa disebut sebagai energi. Intoksikasi itu sendiri sebenarnya apa Pak dalam konteks universal mind? Kalau sekarang kita dalam keadaan normal seperti ini, mind kita ini biasanya di atas 14 cycle per second. Tetapi kita misalnya menghisap LSD seperti dilakukan oleh Profesor Timothy Leary, atau kita mengintoxicate diri kita sehingga kita berada dalam state delirium, brainwave kita akan menurun dari 14 akan mencapai kira-kira antara 7, sampai 8 cycle per second. Ketika kita mencapai 7,8 cycle per second, brainwave kita akan beresonansi dengan the universal mind. Nah, dari situ kita bisa mendownload information. Oleh karena itu, banyak sekali orang mendapatkan nubuatan pada keadaan trans. Di Italia biasanya ahli-ahli nujum yang disebut ahli itu nama gelarnya itu Sibyl. Jadi semua ahli-ahli nujum itu digelarin Sibyl ya. Nah, ada seorang Sibyl yang sangat terkenal di Roma ya pada 2000 tahun yang lalu. Dia dikenal sangat akurat dalam menceritakan future event. Setelah sekarang saintis menemukan, dan dia selalu berada di satu tempat seperti gua, ya. Dan sekarang saintis menemukan kenapa dia itu bisa akurat. Ternyata di bawah tanah tersebut terjadi retakan-retakan yang mengeluarkan gas. Dan ternyata dia menghirup gas itu sehingga jadi teler dia. Intoxicated. Dan setelah dia intoxicated, dia berada dalam keadaan trance, dia bisa menceritakan apa saja. Sebenarnya orang alkohol kenapa dilarang? Karena alkohol membuat intoxicated, dan kalau dia berada pada gelombang 7,8 cycle per second, dia bisa melihat future. Dia bisa berhubungan dengan universal mind. Tapi yang menarik bahwa intoxication ceremony itu juga justru banyak, dikenal di masyarakat yang sangat tradisional, terpencil dengan teknologi yang sangat rendah. Ini kalau menurut hasil kajian-kajian antropologi kan begitu ya. Bagaimana kok hal seperti ini bisa terjadi gitu? Karena itu value dari old yang turun-menurun. Kalau kita di dunia modern, kita sudah memakai sains dan teknologi. Kalau di Afrika, di Brazil, kalau kita yang dikenal dengan voodoo, ya itu voodoo juga dalam keadaan trans kan ya. Mereka mempreserve potensi itu. Jangan lupa, semua pikiran itu ada di universal mind. Jadi bisa dilakukan untuk hal yang positif, bisa dilakukan untuk hal yang negatif. Banyak di sana tidak ada dokter. Jadi disebut juga namanya witchcraft doctor ya, shamanik. Jadi kalau ada orang yang sakit, dia berhubungan dengan universal mind. Bagaimana caranya untuk menyembuhkan? Lalu mungkin dia dapat petunjuk, dia bikin ramuan-ramuan, lalu dia memberikan ramuan tersebut kepada pasiennya. Dunia modern
ya, yang keadaan trans seperti itu, dunia modern dikenal dengan namanya hipnosis yang sudah pernah kita diskusikan. Iya betul, pernah dipraktekkan juga di sini. Ya. Jadi kalau kita tidak perlu memakai di-intoxicated dengan dari luar, tapi kita melakukan dengan self hypnosis, ya, dengan pernafasan, dengan self hypnosis, maka kita akan berada dalam 7,8 cycle per second. Ya. Ada air ya Pak, yang dikenal air itu yang diproses oleh seorang dokter namanya Igor Smirnov. Air ini diproses sama dia sehingga strukturnya menjadi struktur heksagonal. Kemudian ada seorang profesor lain namanya Etsumoto, ya. Dia mengambil beberapa contoh air, lalu dieskan, dikristalkan, lalu dilihat di mikroskop, ternyata ada kristal-kristal yang berbentuk segi 6 dan ada yang tidak mempunyai kristal. Dia tidak mempunyai bentuk ininya. Nah, dia perhatikan ternyata yang mempunyai bentuk segi 6 biasanya berasal dari air Zam-Zam, dari Lourdes, tapi air suci. Tapi air yang di tempat-tempat yang tidak sakral, ya, airnya itu tidak mempunyai struktur. Nah, dia juga memperhatikan bahwa kalau air itu kita kasih label dengan kasih, love, ya, lalu dieskan, dilihat kristalnya, itu kristalnya segi 6. Tapi kalau air ini kita katakan, Matio, saya benci kamu, misalnya, maka air itu tidak, struktur kristalnya sangat jelek. Ya. Nah, 80% tubuh kita adalah cairan. Jadi kalau kita sekarang selalu memberikan berkat kepada diri kita sendiri, maka struktur kristal di dalam darah kita akan berubah menjadi segi 6, akan menjadi lebih sehat tubuh kita. Nah, kembali ke Dr. Igor Smirnov. Jadi sekarang dia mempunyai satu alat namanya MRED. Dengan alat tersebut, semua air diproses menjadi segi 6. Ya, karena dia akan menjadi viskositasnya lebih rendah. Dia berikan kepada beberapa pasien yang HIV di Thailand. Setelah itu diberikan, setelah 3 bulan ternyata banyak sekali yang kualitas hidupnya meningkat dengan air tersebut. Dan setelah diteliti, ya, MRED prosesnya itu, memprosesnya caranya bagaimana? Ternyata gelombang yang dipakai besarnya 7,8 cycle per second. Jadi bukan hanya mind saja yang bisa pergi ke universal mind, benda-benda lain, benda mati seperti air pun bisa berhubungan dengan universal mind. Dan air ternyata menyimpan memori, dia beresonansi dengan universal mind. Dengan demikian ini bahwa animisme, dinamisme yang seringkali dianggap sebagai kepercayaan kuno yang harus ditinggalkan itu nggak benar juga, nggak benar. Artinya dia masih relevan dalam konteks kehidupan hari ini. Sangat relevan. Iya. Menarik sekali Pak Richard. Oke, nanti kita berbicara lebih lanjut termasuk dengan mengundang audiens pada sesi berikutnya. Oh, ada audiens? Ya, audiensnya dari luar Pak, dari luar studio. Oke, pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan segera kembali dengan pembicaraan dan sesuatu yang lebih menarik. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih tetap bersama Enlightenment Forum with Richard Klaproth. Dan kali ini, pada sesi ini akan saya buka dengan sebuah telepon interaktif bagi Anda semua. Jadi jangan ragu untuk menelpon ke kami atau kirim SMS kalau Anda ingin mendapatkan penjelasan secara lebih lanjut atau bahkan mungkin Anda punya bantahan dari apa yang diungkapkan oleh Pak Richard Klaproth. Oke, silahkan, jangan malu-malu. Dan sementara menunggu telepon, saya mau bicara dulu dengan Pak Richard Klaproth ya mengenai animisme, dinamisme yang ternyata masih relevan dalam konteks kehidupan yang sangat modern seperti sekarang ini Pak ya. Karena banyak orang yang menganggap ini sesuatu yang udah usang ya, selesai. Bahkan ada orang yang menganggap animisme misalnya sebagai sesuatu yang tidak religius sama sekali. Dalam arti dia tidak punya kontak apa-apa dengan universal mind ya. Padahal sebenarnya animisme kalau kita lihat, dia mulai kan dengan menyembah pohon. Iya. Ya, setelah pohon itu punya kesadaran tertentu. Dia beresonansi, sebenarnya dia sudah menyatu dengan alam semesta. Jadi sebenarnya dia sangat mengenal universe. Dia respect pada universe. Kan kita kembali bahwa universe itu segala sesuatu yang berkaitan dengan alam semesta. Iya, itu yang menarik karena belakangan ini kan makin didominasi, artinya bukan makin didominasi, yang namanya doktrin-doktrin itu makin dahsyat, makin kuat. Dan saya justru melihat doktrin-doktrin yang bersifat, kelihatannya bersifat religius itu justru mematikan kreativitas. Betul, iya kan? Betul. Inti dari universal mind, karakter yang sangat khas dari universal mind adalah kreativitas. Nah kalau you lihat animisme,
Ya, animisme asal katanya apa? Asal katanya anima. Apa arti anima? Anima itu artinya soul. Jadi animisme itu dengan soul. Animal kalau kita lihat binatang itu juga anima, is soul. Ya, it's a soul. Nah, religion dengan segala respeknya itu membuat batasan-batasan ya untuk mengekspresikan anima kita, soul kita. Iya, betul. Nah, tapi sebenarnya religion itu kan satu kalau kita lihat dari kacamata universal mind, satu teknik bagaimana untuk berhubungan dengan universal mind. Ya, di Islam ada sembahyang dengan 5 waktu, di Katolik ada dengan rosario. Itu kan teknik saja untuk bagaimana berhubungan dengan universal mind. Iya, karena ya bagaimanapun juga kan kita terus bergerak dalam kehidupan ini. Muncul pemikiran-pemikiran baru setiap hari. Pemikiran-pemikiran yang sangat sekuler maupun yang tidak sekuler, dalam arti doktrin. Dan ada, rupanya sudah ada telepon ini Pak Richard. Halo. Halo. Ya. Ya, Pak, saya ingin bertanya mengenai universal. Perkenalkan, sebenarnya nama saya Rahma dari Jakarta. Saya mau tanya Pak mengenai universal mind. Itu yang dimaksud universal mind itu apakah termasuk paranormal yang bisa meramalkan tentang masa depan, itu bisa disebut juga memiliki universal mind, melihat ke masa depan? Apakah itu yang dinamakan universal mind? Lantas yang kedua, saya pernah baca dan melihat itu ada paranormal yang dia tidak bisa melihat lagi di 2012. Apakah itu juga yang bisa kita artikan dia bisa melihat universal mind seperti itu, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Oke, langsung jawab aja Pak. Tapi saya kira paranormal yang dimaksud oleh penelpon tadi itu Mama Loren ya. Yang mengatakan dia tidak bisa lagi melihat pada tahun 2012. Ya, kalau misalnya tidak bisa dijelaskan mekanismenya, kita sebut paranormal. Kalau bisa dijelaskan mekanismenya, yaitu normal-normal saja. Karena definisi kita tadi, universal mind adalah segala kesadaran dan segala pikiran, totalitas pikiran, ya, baik yang sudah ada dan yang belum ada, itu akan ada di situ, akan ada di satu field. Ya. Nah, kalau sekarang Pak Gigin misalnya punya rumah, punya anak, itu pasti ada di universal mind. Kalau saya sekarang bisa mengakses universal mind tersebut, saya bisa menceritakan Pak Gigin anaknya berapa, nama istrinya siapa, nama anaknya siapa, karena sudah terjadi. Ya. Nah, kaitannya dengan 2012 ya, itu ada teknik namanya JIF ya, saya mengembangkan teknik namanya JIF. Nanti kita akan praktekkan di sini ya, jiwa, intuisi dan visualisasi. Dan mengenai 2012, nah 2012 ini ada kesepakatan di antara para saintis yang meneliti mengenai hal-hal ini di 2012. 2012, setiap kali orang baik remote viewer ya mau pergi ke, dan baik time traveler mau pergi ke 2012, selalu ada tembok tebal. Mereka tidak bisa mengetahui apa yang, tapi mereka bisa pergi ke 2013, ke 2014, ke 2015. Tapi di 2012 selalu ada tembok tebal. Nah, akhirnya kesimpulan yang diperoleh oleh berbagai saintis dari yang meneliti hal ini mengatakan bahwa kalau ada orang meramalkan sesuatu, itu adalah hanya potensi apa yang akan terjadi. Ya, potensi. Belum tentu dia akan terjadi. Itu adalah suatu probabilitas yang akan terjadi. Dan probabilitasnya tak terhingga, ada space of possibility. Kalau you memilih jalan ini, dia katakan bahwa besok you akan mati. Kalau you percaya dengan itu, berarti you berpikir you akan menarik hal itu, you akan mati. Ya, kalau dia katakan you akan sukses, dan you berpikir dengan itu, dan you percaya dengan itu, you taruh seperti placebo, maka gelombang paket tadi, wave paket tadi akan collapse, you akan sukses. Nah, sekarang istimewanya apa? 2012. Ternyata 2012 itu adalah future yang tergantung dari kesadaran kita hari ini. Jadi kalau kita percaya bahwa 2012 akan terjadi malapetaka besar, maka malapetakalah yang akan terjadi. Tetapi kalau kita percaya bahwa 2012 yang akan terjadi adalah sukacita besar, di mana dimensi kita manusia dari 3 dimensi bisa pergi ke dimensi yang lain, maka itulah yang akan terjadi. Itu adalah window of opportunity yang hanya datang 25.000 tahun cahaya satu kali. Ya, jadi consciousness kita akan letakkan di mana. Ya, kalau kita percaya bahwa itu akan menjadi malapetaka, maka jadi ibaratnya begini, kalau terjadi 2012 yang seperti di Mayan kalender ya, 21 Desember 2012. Kalau sekarang Pak Gigin percaya dengan bahwa yang terjadi disastrous. Saya percaya yang akan terjadi adalah misalnya frekuensi saya akan meningkat ke 4 dimensi. Ketika peristiwa itu terjadi,
Tiba-tiba Pak Gigin nggak bisa lihat saya nggak bisa lihat Pak Gigin. Saya berada di dunia 4 dimensi, Pak Gigin tetap di dunia 3 dimensi. Kita berada di tempat yang sama, tapi dimensi kita berbeda. Karena frekuensi kita berbeda tergantung dari consciousness kita. Jadi mengapa paranormal itu tidak bisa melihat di 2012 gelap? Karena itu tergantung apa yang kita lakukan 2010 dan 2011. Not yet, probability-nya belum kelihatan. Belum kelihatan. 2013, jadi itu seperti time travel. Kalau kita memilih putusan A, maka destiny-nya akan ke sana. Tapi kalau kita memilih B, destiny kita akan ke sana. Jadi nasib satu bangsa, nasib individu ditentukan oleh kita sendiri. Jadi kalau misalnya you punya destiny-nya udah pasti di situ. Tapi kalau you punya B, destiny-nya di situ. Kalau you pilih C, destiny-nya di situ. Nah, kita punya choice. Kita punya free will, kita mau memilih yang mana? Mau pilihan A, pilihan B, atau pilihan C. Begitu kita memilih, maka destiny kita sudah ditentukan ada di sana. Nah, tapi di dalam perjalanannya, pada waktu kita menuju ke sana, dan kita memperoleh kesadaran baru bahwa destiny kita keliru, kita bisa meloncat, pindah ke tempat lain. Sehingga destiny kita akan berubah lagi. Gitu. Jadi betul-betul nasib itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Memang 2012 adalah misteri, oleh karena itu tidak heran kalau you cek internet yang mengenai kata-kata 2012 akan banyak sekali. Atau mungkin tahun 2012 itu terkait dengan satu teori bahwa pada periode tertentu, jangka waktu tertentu, makhluk yang sekarang ini bernama manusia itu memasuki tahap evolusi baru. Seperti yang film X-Men. Jadi kalau sekarang ini habis nih masa periode kehidupan manusia yang seperti sekarang ini, pada tahun 2012 dia memasuki tahap evolusi baru menjadi sesuatu yang berbeda. Mungkin masih human atau mungkin sudah bukan human being lagi. Karena spiritus barangkali. Iya, mungkin dan lain sebagainya. Antara lain bisa menembus tembok dan lain sebagainya. Kalau menurut film The X-Men. Tapi bukan hanya itu, saintis namanya Kalman mengatakan bahwa memang ada evolusi dari consciousness. Dan tahun 2012 akan ada consciousness baru yang akan masuk. Ya, kita akan masuk consciousness etika. Dan nanti tahun 2012 akan setiap 20 hari akan terjadi perubahan consciousness. Setiap 20 hari. Consciousness saja juga termasuk perubahan material. Ya, karena consciousness berubah, materialnya juga jadi berubah. Setiap 20 harian dia tahun 2012 akan setiap 20 hari, mulai bulan April akan terjadi 20 hari, selama 20 hari akan terjadi perubahan terus-menerus. Dan pada tanggal 21 Desember, menurut Coleman, akan terjadi consciousness baru yang namanya co-creator consciousness. Kita menjadi co-creator, manusia menjadi co-creator. Dan baru-baru ini kan seseorang menemukan bagaimana menciptakan bakteri sintetis. Itu menarik gitu, manusia bisa menciptakan bakteri. Itu saya khawatir, banyak juga orang yang percaya juga bahwa ini ada awal dari penciptaan makhluk hidup yang baru. Termasuk dalam hal ini adalah artificial human being. Ini bagaimana Anda menjelaskan hal seperti ini dalam konteks universal mind? Yang menarik bagi saya soal bakteri itu, ada percobaan ya. Dia mengirimkan mikroba ke ruang angkasa. Ternyata mikroba itu tidak mati, hidup. Dibiarkan beberapa hari hidup. Berarti ada energi yang besar sekali yang membuat dia itu hidup. Nah, sekarang saintis Cina mengirimkan benih-benih tanaman, buah-buahan, antara lain labu, dikirim benih labu. Dibiarkan beberapa hari. Ternyata selama di ruang angkasa itu di-charge oleh energi, lautan energi yang luar biasa, sehingga ketika benih itu dibawa kembali ke bumi, kemudian ditanam secara hidrofonik proses, buahnya menjadi 400% lebih besar dan lebih berat. Jadi berarti di luar angkasa sana ada sumber kehidupan yang luar biasa. Sekarang diketemukan bahwa setiap meteor yang datang ke sini ternyata di dalamnya berisi penuh dengan bakteri. Dan bakteri itu ternyata bisa dihidup di mana saja, bahkan bisa dihidup di bawah samudera yang tidak mengenal proses fotosintesa. Kita mengetahui bahwa kehidupan hanya bisa kalau ada fotosintesis. Ternyata diketemukan bakteri-bakteri yang hidup tanpa fotosintesis. Dan sekarang diketemukan di bawah Antartik ada lapisan es, dan diketemukan bakteri yang ditemukan meteor yang sudah tertanam 10 juta tahun yang lalu, yang 10 juta tahun yang lalu menghantam Antartik. Ketika esnya mencair, ternyata bakterinya masih hidup. Nah, di sana diperkirakan, saintis menyimpulkan bahwa bakteri ini memang diciptakan oleh intelligent design yang menunggu waktunya untuk sampai ke berbagai planet dan untuk berevolusi sehingga menjadi seperti kita.
Kita sendiri mungkin dulu berasal dari Kan bakteri. yang pertama kan bakteri, Iya. single organism itu berkembang akhirnya menjadi manusia. Iya. Jadi yang sampai kenan itu kalau individu bakteri sama bakteri menjadi multi organism itu consciousness-nya berbeda. Iya, iya. Jadi dalam community selalu mempunyai consciousness yang lebih strong daripada individu. Iya, iya. Dan oleh karena itu juga kalau kita lihat dari Neanderthal dan menjadi manusia modern itu tidak ada missing link. Terjadi dengan tiba-tiba. Teori dari David Wilcock mengatakan bahwa kalau you mendapatkan environment atau dari Bruce Lipton mendapatkan environment yang tiba-tiba luar biasa, itu DNA kita otomatis akan mengubah diri kita. Sehingga mungkin saja kita bisa menjadi seperti Homo spiritus. Wah, iya. Kalau masih ada waktu, Pak, masih ada waktu atau enggak kita? Kenapa, Pak? Saya mau membawa pemirsa untuk pergi ke Universal Mind. Boleh tuh, boleh. Kita punya waktu berapa menit? 2 menit ya, ini sederhana, kita punya waktu 2 menit. Ini handphone ya, bisa lihat handphone ini warnanya apa? Warnanya hitam, oke? Bayangkan warnanya hitam. Sekarang saya minta saudara-saudara tutup mata saudara-saudara, bayangkan handphone ini yang warnanya hitam. Oke, sekarang bayangkan handphone ini dalam pikiran saudara, imajinasi saudara, bayangkan warnanya merah. Gunakan atensi saudara, warnanya merah. Sekarang berikan di handphone ini sayap. Dan dia berjalan-jalan. Oke, sekarang buka mata. Saudara bisa mengubah warna handphone ini dalam pikiran saudara menjadi warna merah dan ada sayapnya, bukan? Sekarang saudara ambil handphone saudara. Pegang handphonenya seperti ini. Lihat handphonenya. Lihat tuts-tutsnya, angka-angkanya. Tarik nafas. Tutup mata. Dengarkan petunjuk saya. Bayangkan handphone saudara, warnanya apa yang saudara lihat? Lihat tuts-tutsnya. Saudara masih ingat tuts-tutsnya? Sekarang saudara membayangkan tubuh saudara menjadi lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil. Seperti titik pasir. Sekarang titik pasir itu adalah tubuh saudara. Saudara berada di atas handphone tersebut. Handphone tersebut menjadi besar dan saudara adalah seperti titik pasir. Sekarang saudara kecilkan tubuh saudara, bayangkan lebih kecil lagi tubuh saudara, masuklah di dalam sela-sela tuts tersebut. Masuk ke dalam handphone tersebut. Ini adalah namanya pikiran kuantum. Bagaimana kita berhubungan dengan universal mind. Setelah saudara masuk, saudara bisa hirup nggak? Baunya seperti apa? Apa yang saudara lihat di sana? Saudara bisa tahu telepon saudara dibikin di mana. Sekarang perlahan-lahan setelah saudara masuk, saudara menjadi lebih kecil lagi, saudara menjadi seperti gelombang di dalam handphone tersebut. Sekarang perlahan-lahan saudara akan saya bawa pergi ke tempat handphone ini dibuat. Handphone saudara dibuat. Saudara akan pergi ke satu tempat di mana handphone ini dibuat. Handphone saudara dibuat. Saudara bisa tahu dia dibuat di mana. Dia mungkin mereknya Nokia tapi tidak dibuat di Switzerland atau tidak dibuat di Jepang, mungkin di tempat lain. Apa yang saudara lihat? Apakah saudara melihat seseorang sedang mengassembly telepon tersebut? Wajahnya seperti apa? Apakah orang tersebut mempunyai anak, mempunyai istri, mempunyai suami? Apakah saudara melihat orang-orang lain di sekitarnya? Apakah saudara melihat orang-orang yang berseragam? Apakah saudara melihat orang-orang memakai topi dan memakai penutup mulut? Apakah saudara melihat ada pabrik di sana? Apakah saudara bisa melihat orang yang membuat telepon saudara, perasaannya, merasakan perasaan orang tersebut? Ketika kalau saudara merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut dan mengetahui perasaan orang tersebut, berapa istri, bagaimana perasaan istrinya, suaminya, perasaan dia, happy nggak dia kerja di situ? Berarti saudara sudah bergabung dengan Universal Mind karena saudara adalah bagian dari Universal Mind. Ini exercise yang biasa saya lakukan dan dengan teman-teman lakukan dan hasilnya luar biasa. Kalau saudara bisa mempraktikkan hal yang sederhana, saudara bisa menerapi seseorang dari jauh dengan masuk di dalam pikirannya, ya, dan sangat simpel sebenarnya. Ya, tidak ada yang mistis.
Semuanya logik sebenarnya. Semuanya logik. Iya. Ya, teknik ini disebut namanya teknik jiwa, intuisi, visualisasi. Oleh karena itu, tadi kita harus memvisualisasi. Visualisasi jadi penting. Tadi saya memberikan contoh telepon, karena telepon semua kita punya. Dan kenapa telepon saya berikan contoh? Karena telepon saudara selalu membawa telepon saudara. Berarti energi saudara ada di sini. Jadi kalau telepon ini kita lepaskan, energi saudara ada di sini. Sehingga kalau saudara pegang, itu akan beresonansi. Energi saudara akan lebih gampang beresonansinya dengan diri saudara. Sehingga saudara akan gampang masuk dalam handphone saudara. Kira-kira demikian, Ya. Bung Gigin. Oke, menarik sekali. Dan next time kita beri ruang lebih besar untuk demonstrasi-demonstrasi seperti ini. Sehingga orang tidak gampang berpikir segala sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ini pasti magic, begitu Pak ya? Gimana Pak Gigin? Saya saran ya, kalau next episode sekali-sekali kita buat dengan audience, layout yang berbeda, lalu memberikan teknik-teknik, bagaimana pergi ke universal mind, bagaimana menterapi orang, bagaimana mengetahui sesuatu, bagaimana melakukan remote viewing, ya teknik-teknik seperti itu kalau kita bisa berikan kepada semua orang, mungkin tempat kita tinggal menjadi lebih baik. Iya, itu saya sangat setuju, dan ini saya kira juga merupakan suatu undangan terbuka ya kepada audience Enlightenment Forum with Richard Klaproth. Dan Anda jangan ragu-ragu untuk mendaftar apabila ingin hadir di studio untuk mendengarkan secara langsung sekaligus menyaksikan apa yang sebenarnya logik itu. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, sampai jumpa dalam Enlightenment Forum with Richard Klaproth episode berikutnya. Hidup adalah segalanya. Adalah bahagia. Hidup sangatlah bermakna bagi kita manusia.